Kalau untuk varian kita akan merilis kurang lebih 4 ya. Ada 4 tipe varian yang akan kita siapkan untuk market di Indonesia. Dan itu terdiri dari 2 tipe baterai. Jadi ada tipe baterai yang regular, kemudian ada juga yang tipe yang long range. Oke, sebenarnya kalau bicara fitur unggulan banyak sekali ya Mas. Jadi beberapa konsumen itu kan juga sangat ingin tahu ataupun ingin disupport oleh fitur-fitur keselamatan. Jadi Ioniq 5 ini sudah dilengkapi juga dengan Hyundai Smart Sense yang tentunya bisa membantu konsumen untuk mendapatkan perlindungan baik aktif maupun pasif ketika mereka berkendara. Nah, ini juga akan sangat membantu untuk membuat mereka menguasai segala bentuk driving condition. Kemudian selain itu juga kalau kita lihat dari segi fitur lainnya yang paling memukau itu tentunya adanya fitur vehicle to load atau biasa kami sebut FV2L. Di mana sebagai mobil listrik ada listrik di dalamnya. Nah, listrik yang dimiliki oleh Ioniq 5 ini bisa mensupport untuk fungsi-fungsi kelistrikan juga untuk alat device lainnya. Hingga kurang lebih memberikan daya tuh 3.600 watt. Nah, bayangkan ketika kita berkendara ke suasana yang remote, tapi kita harus tetap kerja, kemudian kita membutuhkan beberapa support, mau bawa laptop, mau bahkan bawa rice cooker, itu semua tinggal dicolok aja. Kemudian kalau kita lihat dari segi kenyamanan, di Ioniq 5 itu juga sudah ada premium relaxation seat, sehingga membuat rasa nyaman buat semua, tidak hanya pengendara, tapi juga penumpang. Kemudian dari segi untuk peluasan ya, untuk melihat ke atas kita ada vision roof yang memudahkan untuk pengendara merasa lebih dekat dengan alam. Dan selain itu tentunya dengan desain yang membuat seluruh space di dalam Ioniq 5 itu berasa lega. Itu ada kita bilang universal island. Jadi konsol di tengah itu bisa bergerak, fleksibel, maju mundur. Betul. Jadi itu benar-benar menimbulkan inovatif living space. Jadi walaupun berasa di mobil, tapi sebenarnya sangat nyaman dan juga sangat memberikan extra protection juga buat penggunanya. Yang di depan juga lebih mudah untuk berinteraksi dengan di belakang, dan ini semua memberikan hal-hal yang sangat menyenangkan, tidak hanya untuk si pengendara tapi juga untuk si penumpang. Tentunya dengan adanya Bose sound system, sehingga juga bisa mendukung perjalanan dengan lebih enak lagi. Sebenarnya kalau lihat dari segmen tentunya rata-rata mengisi karena mobil listrik ya. Jadi kayak kalau kita lihat dari body type ya memang Ioniq lebih sifatnya kayak sedan, Ioniq yang lama ya. Kemudian kita punya Kona yang lebih SUV. Kemudian sekarang ada Ioniq 5 yang berdasarkan dengan platform eGMP yang dimiliki oleh Hyundai, itu membuat dia berada di kategori crossover SUV. Dengan kelihatan seperti hatchback, but actually it's crossover. Ground clearance-nya oke, wheelbase-nya juga panjang sehingga menimbulkan kenyamanan. Nah, menurut saya ini bisa mengisi segala truk segmen yang ada, terutama untuk mengisi keinginan dari konsumen yang ingin punya banyak sekali pilihan di dalam mobil listrik. Sehingga ini tentunya bisa mendukung percepatan penggunaan sebuah kendaraan yang berbasis baterai seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. Dan bahkan dengan adanya Ioniq 5 yang diproduksi di dalam negeri, otomatis ini juga membuat Indonesia akan semakin lebih terpandang menjadi salah satu pemimpin di era elektrifikasi di Asia Tenggara. Ya tentu saja kereta dong, yang waktu kemarin kereta juga kemarin kan juga diproduksi di Indonesia ya, dan kereta kemarin kita luncurkan diperkenalkan di bulan November, dan tentu saja penjualan kereta sangat memberikan volume yang cukup banyak juga untuk Hyundai. Bisa dibilang kontribusi kereta saat ini yang paling besar, diterima dengan baik. Dan kemarin juga membuat kami menjadi posisinya tuh di peringkat ke-6 untuk kelas passenger vehicle berdasarkan data Gaikindo. Menurut kami ini animo yang bagus sih, karena kereta juga diproduksi di sini, kepercayaannya tinggi. Banyak sekali fitur-fitur yang ada di dalam kereta yang membuat dia unggul di segmennya, terutama fitur Blue Link, di mana konektivitas antara kendaraan dengan pemilik itu tidak hanya sekedar tahu kendaraan di mana, tapi bahkan juga bisa dikontrol, dimonitor dari jarak jauh. Kemudian juga ada support dari call center yang bisa dilakukan dengan teknologi Blue Link. Itu kita ada roadside assistant, kemudian juga ada SOS button yang tentunya akan membantu konsumen jika membutuhkan bantuan ketika mereka berkendara.
Kalau untuk harga terus terang saya belum bisa cerita lebih banyak. Mohon ditunggu kabar dari kami untuk berita harga-harga yang ada di dalam 4 varian nanti kami akan berikan untuk Indonesia. Kapan tuh kira-kira? Dalam waktu dekat pastinya. Mohon ditunggu beritanya.